terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita insyaallah semuanya sehat walafiat. Dan oleh karenanya kita mensyukuri karunia sehat itu dengan mengawalinya melakukan tazkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya kepada kita sekalian untuk menuntun kehidupan kita agar selamat dunia akhirat. Di antara syariat itu yang menjadi pokok adalah akidah kita harus benar. Karena berangkat dari akidah, baru kita melangkah ke syariat berikutnya. Masuk sholat atau ibadah mahdhah setelah baik akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau akidah kita baik, maka diyakini seluruh amalan yang bentuknya mahdhah tadi maupun ibadah ghairu mahdhah itu akan menjadi benar adanya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mencoba mengangkat sebuah tema yang sebenarnya bagi kaum muslimin itu sudah sangat baik dalam menempatkan diri dan membimbing dirinya. Dalam artian sudah memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita mengangkat tema taubat dari syirik. Tema ini ada dua yang harus kita fahami dasarnya dulu. Karena yang mafhum bagi kita bahwa dosa terbesar itu adalah syirik. Ada ayat, nanti kita komparasi insyaallah. Ada ayat yang menegaskan bahwa innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Letter-letternya gini. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah mengampuni yang selain itu, selain dosa syirik. Liman yasha, kepada siapa yang oleh Allah dikehendakinya, artinya dia bertaubat. Kesimpulan ayat ini terdapat pada surah An-Nisa ayat 48, dosa syirik begitu berbahayanya, begitu mudaratnya. Seluruh dosa diampuni oleh Allah, tapi syirik tidak. Tapi sebelum ini final, saya mau bacakan dalil yang satu lagi. Dan memang begini, memahami agama
itu harus dengan sabar mencari dalil, qarinahnya. Tidak elok satu ayat yang kita faham atau satu dalil langsung final. Saya mau bacakan dalilnya yang lain agar kita membahas syirik ini. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Nabi kepada hamba-hambaku yang asrafu, talewa kalau bahasa daerahnya. Dosa banyak dia lakukan, bahkan merasa tidak bersalah. La taqnatu min rahmatillah. Kalau suatu saat kamu mau sadar, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah jami'a, mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah maha ghafur, maha pengampun, dan juga karena maha penyayang. Dua ayat ini surah Az-Zumar 53 dan surah An-Nisa 48 secara teks, oleh karenanya kita harus belajar. Saya sebagai mubalik muda baru belajar, tidak boleh satu ayat mudah saya memfinalkan sesuatu itu tanpa konsultasi ke majelis ulama misalnya, terutama dalam hal syirik. Jadi ayat surah An-Nisa menegaskan bahwa Allah tidak mengampuni dosa. Apa maknanya? Dosa syirik itu begitu besarnya. Tapi ayat Az-Zumar ini, kenapa semuanya dosa diampuni oleh Allah? Begitu maha pengasihnya, penyayangnya, maha penerima taubatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengelaborasi lebih bisa kita fahami, terutama kekhawatiran kita syirik, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. jika Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini dengan mengangkat tema taubat dari syirik atau tobat dari dosa syirik, karena memang kita sungguh-sungguh harus belajar sesuatu yang sangat berbahaya, tetapi sebagai hamba Allah ada harapan. Yang mafhum selama ini berdasarkan surah An-Nisa 48 yang saya bacakan tadi, Allah mengampuni seluruh saja dosa, seluruh korupsi,
zina, sodomi, dan lain-lain. Maaf ini, kita rileks sedikit. Itu diampuni oleh Allah berdasarkan teks ayat. Kecuali dosa syirik. Berarti begitu ada syirik tidak diampuni oleh Allah. Sengaja saya bacakan ayat yang lain tadi pada surah Az-Zumar 53 bahwa wahai orang yang sudah melampaui batas, merasa dosa itu anggap biasa, bahkan boleh jadi juga sudah melakukan syirik, Allah tegaskan la taqnatu. Senantiasalah minta, upayakan dekat dengan agama, ada harapan kepada Allah. Kalau kau tidak ibadah hari ini hanya karena malas, karena diburu oleh nafsu dunia, tetaplah simpan sebuah keyakinan bahwa la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dua ayat ini pemirsa sekalian masing-masing punya makna yang mendalam. Kalau surah An-Nisa Allah katakan hati-hati, sangat hati-hati. Jangan mendekati syirik. Tapi ayat surah As-Zumar menegaskan, jangan terutama sesama hamba Allah. Hanya baca surah An-Nisa-nya, lalu memudah-mudahkan orang bahwa dia syirik. Karena boleh jadi nafsu kita mensyirikkan orang. Boleh jadi juga atas perasaan tahu agama. Kaji agama hari ini berapa lama? Baru 4 tahun, baru 5 tahun. Berapa kitab? Kitab terjemahan semuanya. Kitab klasik, yang apalagi yang orang bilang kitab kuning, belum bisa dia. Tapi terlalu mudah mensyirikkan. Ayo baca ayat ini. Ayat surah Az-Zumar Allah tegaskan bahwa hati-hati juga memusyrikkan orang. Karena Allah, innahu huwat ghafurur rahim, maha pengampun, karena Allah maha penyayang. Ada harapan, ada raja di dalamnya. Ada pemberian berita gembira kepada hamba-hamba Allah. Bahwa dosa yang ada pasti tidak menyenangkan. Pasti bikin ragu. Pasti tidak melahirkan inspirasi yang baik. Jauhi itu, terutama syirik. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya, mana yang dipedomani Ustaz? Antara dua ayat itu. Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti kalau syirik neraka nih. Tidak ada harapan. Tapi kalau yang kita pedomani bahwa Allah Maha Pengampun, itu masih ada harapan. Maka izin pemirsa sekalian. Orang bilang bermain di dalil lebih bagus. Saya baca hadisnya satu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dalam Sunan Tirmidzi ini maksudnya kitabnya bisa didapat. Bahkan bagi yang tidak pernah nyantri, boleh kita download. Mudah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sabda Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya. Malam yughargir. Selama nyawanya belum ditenggorokan. Maka mendekatkan dua ayat tadi dengan hadis ini bahwa yang dimaksud tidak diampuni oleh Allah dan neraka tempatnya, kalau sampai sakit darurat pun dia belum mau bertaubat dari kesyirikannya. Bahkan yang dia mau menyembuhkan dia orang yang jauh dari agama. Saya tidak menyebut profesi itu, tapi yang dia anggap bisa membantu dia yang masih mengobatinya praktek syirik. Sampai yughargir, maka itu yang dianggap memang Allah tidak ampuni karena dia tidak bertaubat sampai nyawanya ditenggorokannya. Kalau begitu pemirsa sekalian, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, dengan tetap minta hidayah Allah, jauhi dosa syirik, hati-hati karena itu tidak baik. Maka
kita memberikan harapan. Apalagi kalau kita yang sebagai dipercaya masyarakat bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan pencerahan, menjadi tempat konsultasi umat. Jangan menjadi sebuah lembaga yang seram. Kira-kira begitu pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu, bahwa boleh taubat insyaallah. Sampai dosa apapun malam yughargir, selama yughargir itu sudah bolak-balik napas di sini, sudah tinggal lepas saja ke ubun-ubun. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Allah terima taubat. Nah, apa bahayanya sebenarnya dosa, terutama yang syirik itu? Karena sesuatu yang kita harus hati-hati itu harus ditahu apa sih problemnya, apa dampaknya. Pertama, siapapun secara naluri, karena manusia itu diciptakan dari fitrah, seluruh jiwanya itu bersih. Hanya kezaliman dirinya lah yang membuat dia melakukan dosa, termasuk syirik ini. Itu akan ragu. Dalam hidupnya penuh kebimbangan. Dia seperti orang mabuk. Di tengah, andai kata secara materi duniawi dia sejahtera, dia tidak nikmati secara hakiki. Selalu ada keraguan. Mungkinkah ini? Sangat mungkin. Orang bisa kelihatan, bisa kelihatan sudah saatnya tenang, sejuk. Dia nikmati apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Apalagi kalau sejahtera. Mestinya dia nikmati. Tapi kalau dia berdosa, dia melakukan terutama syirik ini, dia akan penuh keraguan. Bagaimana sih gesturnya orang penuh keraguan? Dia akan tidak ada ketegasan. Sedikit diganggu, panik dia. Selalu merasa ada salah. Dan memang dosa akan mengundang dosa berikutnya. Pasti itu. Sebelum bertaubat. Itulah sebabnya kita mengangkat temanya adalah taubat. Ada atau kembali dari perbuatan dosa. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita itu dalam hidup ini mencoba mengamalkan dari literasi-literasi yang kita baca, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah
petunjuk menjauhi dosa, terutama syirik, kita pelajari dampaknya. Saya sudah sebutkan tadi satu. Yang kedua, orang yang berdosa, terutama syirik ini, maka dia akan sulit mendapatkan hidayah Allah. Apa maksudnya ini? Sulit oleh karenanya kalau belum, maka hindari. Begitu ada tanda-tanda, jadi kesadaran bahwa saya ini kayaknya dekat-dekat dosa nih. Mulai meringan-ringankan sesuatu, mengenteng-entengkan perbuatan kefasikan misalnya, merendah-rendahkan agama, segeralah kembalilah itu. Karena akan sulit mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tandanya sulit menerima kebenaran. Jadi orang kalau melakukan praktek syirik, dia hindari itu tempat-tempat pencerahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita minta lindung kepada Allah. Jangan sampai kita khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai Allah yang menutup hati kita. Nah, pemirsa sekalian, mungkin ada yang bertanya, kalau cara bertaubat, walaupun sudah mafhum, kalau bertaubat dari syirik, bagaimana caranya? Satu, kalau bertaubat secara umum yang kita fahami itu 4. Menyesali sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, kalau itu terkait dengan hak adami, manusia, kita terbuka menyampaikannya. Kalau kita maini benda, harta bendanya, haknya dia, kita tidak malu mengembalikan. Bagaimana kalau syirik ini? Karena syirik itu ada 2. Syirik asghar namanya riya, itu taubat kepada Allah. Dia masuk dosa umum tadi. Tapi kalau dosa syirik yang sudah dikategorikan keluar dari Islam tadi, karena syirik itu kan isyrak, menduakan Allah, amal tidak diterima. Bagaimana cara taubatnya? Yang menjadi paling kunci, sadari, baca syahadat. Wah, jangan gengsi. Akui bahwa saya salah, dan kesadaran kesalahan ini, kesadaran bahwa kita salah, dekat dengan syirik, justru itulah petunjuk. Jangan gengsi. Tentu kita berharap apa yang menjadi motivasi dari Nabi SAW, bahwa at-taibu minadz-dzambi kamal la dzamba lahu. Orang kalau mendapat hidayah dari Allah, dia taubat. Entah kecil, dia segera bertaubat. Entah pernah besar, marah ke orang tua, misalnya nih. Atau pernah di tengah mencapai kehidupan dunia ini, pernah dekat-dekat dengan cara-cara syirik tadi. Meyakini ada sesuatu yang memberikan kepadanya eksistensi kehidupan selain zatnya Allah. Itu syirik. Maka mudah-mudahan kita masuk at-taibu minadz-dzambi kamal la dzamba lahu. Seperti orang yang tidak ada dosanya lagi. Allah hapus. Maha itu ya. Yamhu itu, ya sayang sekarang ya sudah tidak ada kapur itu. Kalau usia-usia orang yang lahir 80-an itu masih ada kapur kalau orang belajar. Begitulah dosa, kalau dihapus oleh penghapus kain yang bersih, maka kembali hitam itu papan tulis. Ini ilustrasinya. Kalau sekarang ada. Nah, kamal la dzamba lahu. Kalau begitu pemirsa sekalian, apa yang bisa membuat syirik orang? Kadangkala godaan duniawi. Dengar-dengar ada yang bisa mensejahterakan dengan cara nipu. Atau dengan cara baca-baca, baca-baca yang bukan dalil-dalil kebenaran, dalil-dalil agama. Bagaimana, apa manfaatnya kalau kita tobat dari sini? Saya bacakan satu ayat pemirsa sekalian. Bahwa kalau kita pernah melakukan dekat-dekat syirik, naudzubillah kalau melakukan prakteknya,
Maka kalau itu godaan dunia, saya bacakan dalilnya. Hindari itu. Ayat Allah berfirman seperti ini. Faqultu astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu ghaffar, maha pengampun. Apa manfaatnya kalau kita istighfar kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujannya dari langit. Suburkan tanahmu. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah juga amwal akan memberikan kesejahteraan. Amwal itu harta benda. Wa banin, anak-anakmu akan menjadi soleh. Adakah kesejahteraan yang kita cari yang menggoda kita di dunia ini selain amwalin, harta yang halal dan anak-anak atau generasi yang soleh? Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau ini sangat sempurna. Allah akan memberikan kepadamu taman. Taman apa? Di surga ini. Artinya dapat datang ke tempat rekreasi yang sejuk. Tamannya bagus. Wa yaj'al lakum anhara, yang juga ada sungainya. Itu dunia. Insya Allah lebih-lebih tentu di akhirat. Kesimpulan pemirsa sekalian, dalam hidup ini pasti dan pasti akan banyak godaan oleh iblis, termasuk praktek dekat syirik itu. Modern memang kehidupan kita, rasional kehidupan, tapi masih ada saja yang kadangkala menggoda. Jauh dari yang rasional, jauh dari yang diliterasikan oleh syariat, dipraktekan. Tapi taubatlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah maha pengampun. Hatta sampai juga kepada dosa syirik ini. Semoga kita mendapatkan hidayah Allah, menjauhi dengan serius dan tidak tergoda untuk ikut-ikut praktek kesyirikan. Terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.